semuanya, selamat datang di podcast Aksi yang ke-7. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Aksi? Aku sih berharap kalian sehat-sehat terus ya. Pasti dari kalian nih pasti udah nungguin momen ini banget kan? Jadi di podcast Aksi kita kali ini akan sharing dan juga tukar cerita dengan narasumber kita yang super keren dengan tema tips Gen Z menaklukkan dunia pendidikan dan bisnis. Tapi sebelum itu boleh dong aku kenalan dulu. Kenalin, aku Lintang Ayu Arzah Putri, bisa dipanggil Lintang. Jadi aku yang akan membersamai narasumber kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke narasumber ya. Halo Kak Isan. Halo Kak Lintang. Aduh, aneh ya panggil Kak. Mau panggil apa nih? Boleh panggil Isan aja nggak? Boleh. Info guys, jadi kami tuh satu kelas, nggak usah bingung kalau kita terlihat akrab ya. Jadi ini akrabnya sangat nggak akrab dibuat-buat. banget. Ya, dia kan emang gitu biar akrab. Ya. Gak usah dibahas dong. Ya, Isan boleh dong kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Ihsan Ramadhani. Bisa dipanggil Ihsan atau Ican boleh. Dan aku dari Prodi Akuntansi Angkatan 23. Isan, kamu kelas apa? Kelas B kan kita sama. Oh iya. Ya, betul sekali. Iya. Besar-besarnya kelihatan ya. Boleh dong ceritain kesibukan kamu sekarang apa? Oke, untuk saat ini tentunya yang pertama kuliah. Kemudian ada bikin konten sehari-hari ataupun endorsement di Instagram dan TikTok. Kemudian juga ada bisnis yang aku bangun dari sejak SMP. Bisnis apa itu? Bisnis di sosial media dan itu bergerak di bidang jasa sih. Oh, oke. Terus ngomong-ngomong tentang tema yang kita angkat, itu kan tips Gen Z menaklukkan dunia pendidikan dan bisnis. Itu menurut pandangan kamu gimana, San? Dunia pendidikan bisnis untuk Gen Z. Gen Z kan tentunya golongan yang masih muda dan tergolong kita juga ya. Iya. Dan mereka tuh tergolong orang yang lahir dari kecil udah main gadget ya. Dan tentunya itu sebuah positif kalau digunakan dengan semaksimal mungkin. Nah kalau Gen Z sendiri kan kalau udah pakainya gadget, kemudian ada bisnis, pendidikan, semua bisa diakses dan itu dengan proporsi yang sesuai. Pendidikan ada akses semua video banyak sekali. Bisnis juga kalau ada Instagram, TikTok, semua media sosial itu gampang banget untuk nge-reach out banyak orang dan kalau kamu bisa ya pakai terus di situ dan intinya privilege yang kamu dapetin jangan disia-siain karena nggak semua golongan itu pasti ada privilege-nya dan kita privilege di gadget dan itu sangat wow sekali sih. Iya sih, benar. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, bolehlah ceritain dikit perjalanan karir kamu yang sampai sekarang tuh bisa dapetin prestasi yang banyak banget itu, mulai dari sekolah kepemimpinan K3, terus juga jadi peserta favorit, sampai jadi inspirator wirausaha muda di UNY tahun 2023, dan bahkan jadi Grab Campus Ambassador 2024. Iya, betul sekali. Oke, aku mulai dari waktu sekolah dulu aja ya. Di latar belakang aku termasuk keluarga yang berkecukupan tapi nggak yang kaya banget dan nggak yang kekurangan. Itu background pertamanya ya. Terus untuk dari SD orang tua tuh selalu kasih uang saku yang nggak banyak dan sedikit, intinya cukup tapi aku seharus bisa mungkin untuk manage uang tersebut. Dari SD tentunya kelas 1 bahkan aku udah mulai jualan. Terus itu bahkan kan teman-teman satu kelas itu yang dari kelas 1 SD, aku cuma satu dari beberapa orang di kelas aku yang aku naik sepeda ke sekolah. Bahkan itu perjalanan cukup jauh untuk sekuran anak SD. Apalagi dari kelas 5 atau 6 gitu aku juga les sekitar 7 kilo kalau salah dan itu naik sepeda juga. Bahkan orang lain gitu kayak tapi kalau menurut aku itu sebuah perjuangan dan aku tahu itu sampai saat ini gara-gara dulu aku pikir ya udah sepeda aja nggak tahu, ternyata itu berpengaruh besar di aku karena itu sebuah perjuangan dari kecil gitu. Terus di ketua SMP kelas 7 masih fokus tapi dari SD SMP gitu aku sering kena bully tapi bullynya itu kayak aku sering nggak punya teman. Terus di sisi lain aku juga kayak aku tuh nggak punya circle SD SMP tuh nggak ada, jadi kayak temen yang deket tuh nggak ada sama sekali karena mereka tuh kayak nggak tahu ya kenapa ngina aku dalam artian tuh nggak tahu deh, aku lupa tapi ini mereka ngebully aku dan sering banget. SMP waktu itu aku kelas 9 sampai ditumpahin air pakai apa botol gitu loh. Iya. Serius? Iya, terus aku kayak aku udah itu keberapa kalinya terus tiba-tiba aku kan melakukan emosi terus aku balas juga karena ya
otomatis kan meluap banget. Terus kayak di situ kayak udah oke gitu. Terus aku dari kelas 9 itu juga mulai bisnis kan, terus kayak mereka tuh ya aku dimain aja gitu. Aku mulai bisnis. Waktu itu aku di bulan Agustus September di kelas 9 itu kan semester pertama ya, itu udah mulai kenal sosial media dan aku mulai di situ September mulai, terus aku aktif banget tuh September awal itu, terus sampai akhirnya 2020 kan kita corona ya. Dan itu menurut aku ngebantu banget karena kita nggak jadi UN tapi malah online terus dan itu mulai berkembang terus bisnisnya. Dimulai aku bahkan sampai pukul berapa ya, sampai malam gitu aku masih promosi ke beberapa agensi manajemen dan juga influencer gitu kan di ukuran gitu, dan aku waktu itu masih modalkan 20.000 nggak usah, dan itu bisa untung berkali-kali lipat loh di sosial media. Cuman udah 20.000 waktu itu di kelas 9 SMP. Itu gimana ceritanya kamu bisa dapetin usaha itu? Kenapa pengen mulai itu? Nah, kenapa pengen mulai? Waktu itu karena namanya juga anak siswa yang kayak pengen butuh uang jajan sendiri gitu loh. Meskipun udah dikasih itu menurut aku kurang sih, maksudnya kayak ya udah pas-pasan gitu aja kan. Aku pengen beli cornetto itu, waktu itu aku pengen banget kalau minta orang tua aku pasti nggak boleh. Boleh cuman harus kayak nggak sering itu ya effort dulu gitu kan. Saya ya udah aku belikan dari hasil itu. Makanya kayak ada motivasi itu kan, motivasi paling besar kan dari diri sendiri ya. Makanya itu aku bisa untuk terus bisnis di pas SMP waktu itu sih. Jadi kayak aku pengen ini itu ya biar kesampaian aja tanpa harus minta orang tua. Karena meskipun kan, orang tua bisa dibilang bisa ngasih tapi mereka nggak mau ngasih karena nggak tahu itu mungkin konsep mereka untuk mendidik aku, dan waktu itu aku belum paham gitu. Aku pahamnya baru sekarang. Dan sangat bersyukur orang tua aku itu kasih uang pas-pasan dan mendidik aku ya sebagus itu ternyata. Keren orang sih. Kamu berapa saudara? 2. Itu kakak perempuan atau? Kakak perempuan. Terus dari perjalanan hidup kamu ya, cerita singkat kamu itu kan pasti juga itu kayak sebuah perjalanan yang mulai ngerintis usaha kamu. Terus kalau ngomong-ngomong soal wirausaha, itu gimana ceritanya kayak kamu kok bisa jadi inspirator wirausaha muda di UNY itu? Enggak, tadi belum selesai sebenarnya. Aku lanjutin ya. Lanjut dulu. Tapi berkaitan kok sama yang itu. Jadi kan tadi sampai SMP, terus di SMA mulai berkembang tuh, tapi di sekitar 2020 ke 2021, aku 2021 tuh ada masalah mental ya waktu itu. Aku bahkan sampai 2022. Jadi aku lama itu setahun. Jujur aja aku sampai saat ini pun masih dirawat di RSJ loh. Tapi bukan dirawatnya gimana kayak rawat jalan dan ini udah putus, sekarang udah dipindah RSUD gitu. Karena waktu itu nggak tahu ya, aku tuh kebetulan punya, kalau di tulisannya itu aku lupa, intinya tuh kayak semacam depresi tapi udah kayak berat banget gitu loh. Gara-gara waktu itu mungkin karena terlalu lama di rumah main HP dan itu tuh bikin ganggu banget di hidup aku, dan ternyata orang tua aku support terus aku. Dia tuh support aku terus biar sembuh dan bagaimana bisa sampai saat ini. Dan mulai dari 2022 itu aku mulai ngerjain bisnis itu lagi dan akhirnya berkembang terus sampai sekarang tuh udah 4.000 sekian kontak yang biasanya order di aku sih, 4.000 kontak sampai aku save gitu. Nah setelah itu di 2023 kan udah kuliah ya, dan di akhir itu di kuliah ini sangat membantu aku banget karena di perkuliahan relasinya banyak banget, dan aku di Desember 2023 aku mulai ngembangin di akun sosial media aku, dan alhamdulillah sampai saat ini endorsement pun yang masuk juga alhamdulillah banget sih. Wah, speechless cuy, ngeri. Kenapa? Parah ini. Kenapa aja ini di mana-mana, cuman di sini doang. Buset, perdana. Oke lanjut, gimana? Terus kenapa kamu bisa jadi inspirator wirausaha muda? Nah itu tuh diambil kan, kalau kemarin tuh inspirator muda UNY itu kan mereka dari BEM ya programnya. BEM itu ada ngisi formulir gitu, dan aku ya cuma iseng-iseng formulir, dikasih tahu dan aku cuma iseng ngisi dan ternyata masuk dalam listnya itu sih. Oh, itu prosesnya susah nggak sih, San? Enggak kok, cuma ngisi formulir tapi harus ada kayak foto gambar dan lain sebagainya gitu-gitu. Berarti kayak ngelakuin itu kayak ada wawancara gitu nggak? Enggak kok, itu cuman intinya tuh apresiasi buat wirausaha di UNY aja sih. Oh, oke. Sebelum lanjut, aku punya hadiah buat kamu di belakang bantal. Ada apa sih? Cari aja.
Tara. Oke, air minum. Aku juga punya. Oke, aku harus banget ntar minum dulu ya. Ya. Kamu nggak minum? Nanti aja deh. Oke. Oke, lanjut. Oke. Kalau mau lanjut, kamu kan juga digolongkan jadi mahasiswa yang aktif banget di organisasi. Terus juga wirausaha yang muda gitu kan. Terus pasti kayak kepotong-potong waktu kamu tuh. Nah, itu cara kamu bagi waktu belajar, terus wirausaha, bahkan juga kamu aktif banget di platform media sosial tuh gimana cara bagi waktunya? Oke, aku ada beberapa tips sih. Oke, yang dari pertama dulu, intinya tuh aku bagi yang pertama dulu itu kan mesti tugas tuh banyak ya dari itu tadi, dari kuliah, dari bisnis, dan juga dari sosial media. Nah itu tuh aku kerjanya satu per satu. Ingat, kerjaan itu akan cepat diselesaikan ketika dibagi satu-satu. Misalnya dari 10 nih, ya udah satu itu kelar. Tapi ngerjain di tugas pertama ini nggak boleh mikirin tugas selanjutnya. Jadi kita kerjain tugas pertama, tapi kayak aduh, aku belum ngerjain tugas 2, belum. Jangan kayak gitu. Jadi kerjain dulu 1 selesai, udah kelar. Lanjut 2. Nanti tiba-tiba kelar beli deh sampai 10 gitu. Jadi dibagi tugas ke 10 itu ya udah kerjain satu-satu, dan jangan sampai mikirin tugas yang berikutnya. Misalnya nih, karena aku sendiri dulu pernah ngalamin gitu kayak, waduh ternyata tugasku banyak banget, aku bisa ngerjain nggak ya? Nah itu tuh aku langsung kayak bagi, misalnya nih, karena aku juga hari Senin nih ada tugas apa aja nih, deadline-nya yang paling mepet mana, kita pilih lagi nih yang penting mendesak, penting nggak mendesak, dan seterusnya sampai yang bener-bener nggak penting nggak mendesak. Jadi nanti semua akan kelar dengan sendirinya gitu. Bener juga ya. Berarti aku nih termasuk yang dikasih tips, guys. Iya. Karena betul. Dan itu tips yang dikasih Xavier kan yang di. Iya, dan ternyata itu tipsnya sama kayak aku. Dan aku ternyata bener ya. Tipsnya ini dibagi tugas, kerjain satu-satu, dan jangan sampai mikirin tugas yang berikutnya. Kerjain dulu itu, karena kan tiba-tiba kadang nih lagi misalnya kata pekerjaan rumah lagi ngepel, aduh belum nyuci, terus kayak males, kayak lama. Itu kan ngeganggu banget karena itu termasuk overthinking juga sebenarnya. Terus itu kan kamu kan aktif banget ya di medsos. Nah, kamu kadang ke distract nggak sih kayak pengen ngerjain tugas tapi bentar lah scroll dulu gitu? Sering banget sumpah. Terus gimana cara kamu bisa kayak ayolah sinau gitu? Sorry guys, aku pakai bahasa Jawa. Nah, sorry. Karena kita tergolong golongan Gen Z yang kalau ngerjain tugas tuh mepet deadline ya. Benar. Kadang-kadang juga gitu sih. Aku masih kadang-kadang tergolong aku belum yang terlalu rajin, belum terlalu baik banget, tapi alhamdulillah masih bagus ya. Tapi ya gitu emang kayak gitu. Yang penting kesadaran diri aja sih, bisa ngatur waktu intinya. Tidurnya cukup, aku intinya waktu yang bagus tuh tidur sih, karena kalau tidurnya jangan sampai lebih dari jam 10, bangun jam 5 itu nanti lebih produktif. Dan ketika bangun tidur jangan langsung ngerjain sesuatu. Ketika bangun tidur itu lakukan katakanlah me time, itu bisa dibilang kayak boleh baca Al-Quran, boleh jalan-jalan. Jangan langsung ngerjain sesuatu, itu bikin kamu capek dan seharian itu kurang produktif. Kita juga butuh pikiran tuh butuh lega dikit lah. Meditasi ya penting banget. Kamu sering begadang nggak? Nggak pernah. Aku paling sekali 2 kali itu cuma kayak sama temen gitu kan, istilahnya tuh ngelegani ya. Iya benar. Gitu doang, kayak nggak pernah. Semalam aja aku tidur jam 8. Wow. Aku bangun jam 8. jam 4 sekian gitu. Kalau Islam ya langsung aja bangun, ke toilet, ngapain segala macem, sholat sunnah, sholat subuh, baca Al-Quran, terus jam 5 lebih lah ngerjain tugas, nanti jam 7 udah berangkat. Itu udah langsung sekali bangun langsung bisa ngerjain banyak. Dan kalau aku sedikit, kalau orang Islam ya kak sih orang Islam ya, kalau orang Islam tuh aku kasih tahu kalau pagi hari kan rezeki datang kan di pagi hari. Kalau kamu nggak bangun pagi, gimana rezekinya mau datang? Apalagi tidur bangun jam 7, kamu bagi rezekinya dibagi jam 5, kamu dapat apa? Sisanya. Bener. Gitu. Dan ada orang bilang tuh hari kamu tergantung sholat subuhmu. Gitu. Jadi kayak kecampuran antara ilmu agama, ilmu pendidikan itu kayak beruntung banget. Dan ilmu psikologi juga harus didapetin. Gitu. Dan kebanyakan orang Gen Z kan banyak yang stres, kan di sosial media kan banyak ya. Pengelonjakan di RSC itu, dan aku tahu sendiri mereka tuh banyak banget remaja yang kayak depresi terus segala macam gitu, dan itu banyak, dan mereka kebanyakan dari gadget atau sosial media.
gitu. Tapi kan kalau kayak gitu tinggal gimana kita ngaturnya ya. Kalau kita bikin pusing ya itu bakal terjadi. Betul, dan tips banget buat yang kayak misal sering stres gitu kan sekarang tuh kayak tugasnya baik banget. Yang hanya boleh dipikirin itu dapat dari dokter psikologi, hanya boleh memikirkan here and now, di sini dan sekarang. Nggak boleh mikirin yang 3 bulan lagi, sebulan itu jangan terlalu dipikirin gitu. Misalnya nih kita kan baru semester 3 terus kayak besok semester 5 gimana, 6 gimana. Iya. Itu gak banget. Terlalu jauh ya. Terlalu bahkan jauh. Besok aja tuh kita kayak ya udah jalanin aja, biasa aja. Dan misalnya kan Gen Z juga kadang kayak dia dikatain orang misalnya terus langsung kayak merasa tersinggung gitu kan. Benar. Padahal orang itu yang memperhatikan kita, misalnya kita tuh pakai baju yang jelek atau katakanlah sobek. Orang tuh memang melihat kita, 20% mereka akan melihat kita, tapi 80% kita nggak akan melihat kita. Coba, kalau foto nih, cekrek, yang kamu lihat siapa? Muka kamu sendiri bukan? Betul. Berarti betul sekali kan, 20% orang melihat orang lain, tapi 80% melihat diri kamu sendiri. Iya. Sama halnya, sama suatu yang overthinking yang kamu lakukan. Misalnya nih, aduh nanti kayak kamu tadi, aku nanti ini gimana podcastnya ya, bisa nggak ya? Jangan gitu. Bisa nggak ya gitu? Padahal sejatinya 80% akan bisa, 20% nggak bisa. Karena misal pun kamu pasti bisa, kalau gagal pun nggak akan sejelek apa yang kamu pikirkan. Percaya nggak? Jelek apa nggak sekarang? Udah, lanjut. Aduh, kena nih aku. Oke. Galak juga ya. Oke. Bentar, aku cari dulu. Sampai mana ya tadi? Oke, udah nemu. Oke. Terus dari panjangnya cerita kamu, itu kan pasti ada aja tantangannya ya. Coba kasih tahu tantangan paling besar tuh apa? Sebenarnya udah cerita tadi ya itu tentang mental health ya. Alhamdulillah setelah dapat tadi intinya pengetahuan dari psikolog dan lain sebagainya, kemudian dari Islami, semua dapat bisa lebih baik dari diri aku yang dulu. Dan maaf, kalau misalnya aku dapat masalah gitu aku bisa nanganin sendiri gitu. Meskipun kadang-kadang aku masih sering overthinking lah dan sebagainya, tapi setidaknya bisa berkurang. Dan intinya bersyukur sih bisa dapat ilmu yang bagus banget dari beberapa psikolog, dari ilmu dari tentang Islam, itu ngebantu banget untuk ngejalanin sehari-hari. Dan aku tadi kan bilang di awal latar belakangku orang yang dikatakan cukup. Yeah. Tapi itu bukan jadi faktor utama untuk bisa sukses sampai saat ini. Karena kesuksesan itu dilihat kamu dari hari ini, bukan yang masa lalu. Wow. Iya kan? Oke. Kalau aku boleh tahu, hal apa yang bisa ngebuat kamu itu pengen kita kan kalau sakit pengennya sembuh. Iya. Tapi kayak nggak sedikit juga anak zaman sekarang tuh mereka bahkan kadang nggak menerima kalau dirinya tuh kadang stres atau bahkan melebihi itu. Nah, hal apa yang bikin kamu tuh kayak mending aku lanjut ke psikolog, atau apa yang bikin kamu pengen nyembuhin diri kamu lewat itu? Oke, waktu itu yang misalnya ada mental tadi ya. Nah itu tuh aku nggak ada keberatan sampai situ karena aku tuh nggak bisa nge-handle diriku sendiri waktu itu. Yang bisa ngebantu aku cuma orang tua aku. Jadi aku bersyukur banget. Jadi waktu itu kan aku sampai berjam-jam di kamar mandi, terus aku tutup pintu kamar tidur, bahkan sampai orang tuaku cabut kuncinya, takutnya dikunci gitu kan. Dan karena itu alhamdulillahnya sekali di lingkungan sekitar aku, saudaraku, kakak aku, nenekku, orang tuaku semua itu support banget. Jadi kayak mereka tuh aku diantar ke istilahnya ke tentang yang pintar agama, kemudian ke psikolog, dan menurutku yang paling bukan paling sih, kayak di psikolog itu kan ada upaya juga, dan mereka kasih tahu ada terapinya juga, dan juga ada yang mereka sampaikan itu bermanfaat banget sih buat aku. Dan itu menurutku kesehatan mental untuk kita itu sangat penting loh, apalagi Gen Z kan banyak kan mental ya, itu sangat penting sekali. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis sedikit aja. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai ini. Sekarang kan udah berkembang banget ya teknologi sama medsos. Betul jelas sekali. Banget. Itu menurut kamu peran besar teknologi sama medsos tuh dalam mendukung kesuksesan karir di Gen Z itu seberapa? Kalau untuk aku sendiri sangat berperan, bahkan bisa bilang 100%.
Dan untuk Gen Z juga sangat bagus karena di teknologi ini siapa sih yang nggak pakai sosial media, kan semua pakai ya, dan sosial media itu fitur-fiturnya sangat bermanfaat dan untuk nge-reach out banyak orang itu sangat gampang. Misal pun kamu nggak FYP bisa ada fitur promosi maksimal berbayar dan itu bisa nge-reach banyak orang kan, engagement bisa naik dan sebagainya. Bahkan hanya dengan satu video kamu bisa viral dalam 1 hari 2 hari gitu kan, kayak Apa? ya kayak misalnya berita PKKMB kemarin gitulah. PKKMB di beberapa kan ada yang itu apa pakai ini gini apa? Apa sih Papermove? Papermove itu kan bagus-bagus karena ada yang top 10 benar. itu bagus semua menurutku. Cuman ONJ belum kan, besok semoga ada gitu. Semoga Gitu. ya. Juga dari sosmed pun kita apa ya? Kita tuh bisa share apa yang kita pengenin, terus juga apa yang kita pengen apa ya? Kayak di sosmed tuh apa aja adalah. Bahkan kita kan jadi tugas pun sekarang nggak pakai Google kan, cuman pakai GPT semua bisa. AI banyak, ngedit video nggak pakai muka kita bisa, semua bisa. Bahkan kalau bisa dibilang sosmed tuh penghasil uang dari mana-mana. Bener sih. Dan sosmed itu ya siapa sih nggak pakai? Semua pakai dan itu sangat bermanfaat banget untuk Gen Z. Apalagi mereka yang melek teknologi, beda ya sama golongan mungkin milenial di bawahnya. Mereka kan mungkin belum terlalu melek seperti kita dan kalau itu makanya aku bilang tadi privilege Gen Z itu besar banget di sosial media untuk berkembang terus-terusan gitu. Guys, manfaatkan. Oke. Terus Oh iya bentar. Sama kalau kadang kan cuman bikin vlog day my life kan bisa rame kan. Ya udah cuman gitu doang, konten-konten fun. Intinya bangun di akun kamu itu niche yang sesuai kamu pengen. Misalnya nih, kamu suka masak, ya udah konten masak terus, tapi konsisten dalam satu akun itu satu niche. Misalnya masak-masakan, fashion ataupun makeup and beauty ataupun konten day my life, lifestyle, semuanya bisa. Yang penting kamu pengen apa ya udah dipost terus, tapi konsisten dan itu sehingga ada followers kamu itu ya real orang-orang yang suka niche kamu. Niche itu kategori pesona gitu intinya gitu. berarti itu tantangannya tinggal di konsisten ya. Konsisten, semua kan konsisten. Betul. Gitu. Terus dari pengalaman kamu itu pelajaran berharga apa yang bisa apa ya bikin sobat aksi mikir kayak wow, nih Ihsan ternyata ngeri juga ya. Pelajaran berharga. Apa sih? Amin tuh. Pelajaran berharga. Kok pelajaran semua ya sebenarnya? Ya, gimana? Pelajaran berharga dari pengalaman hidupku gitu kan? Pelajaran berharga. Kayak menurutku tuh semua hampir jadi pelajaran setiap kita ada aktivitas atau kegiatan. Bahkan semua katakanlah ujian cobaan kan itu sebenarnya ada pembelajaran bisa kedapetin gitu. Nah, untuk aku sendiri tuh aku bersyukurnya aku lahir di lingkungan yang sangat support dan dapat teman-teman yang baik gitu. Dan menurut aku orang yang bisa nge-support terus dan intinya tuh bisa kita untuk terus maju itu teman-teman kita. Makanya pilih teman-teman yang baik dan setara. Paham nggak setara? Paham. Setara dalam artian, ngerti kan? Ya udah setara. Kan dulu kita dibilang jangan pilih-pilih teman ya. Iya. Kalau semakin ke sini, kalau nggak kita pilih teman gimana? Bener. Teman kan bisa membawa penyakit ke kita. Iya. Positif, negatif Betul. gitu. Bukan setara dalam artian kayak itu juga iya, tapi itu cuma sekian. Bayangin deh, kalau kita cari pasangan, lanjut ya ini, cari pasangan terus kayak miskin. Kan aku nggak ngejek atau apa ya, cuma itu beberapa pendapat orang juga. Kebiasaannya kan beda. Iya, dari benar. cara berpikir, habit, kemudian cara intinya itu beda lah, semuanya beda gitu. Cara makan semuanya beda. Jadi kalau bisa setara dalam artian semua, dari cara berpikir, dalam cara sefrekuensi lah ya. Iya, benar, Sefrekuensi. benar. Jadi apa bisa terus yang positif. Kalau teman kita becat, kita juga bisa ikut becat. Karena kayak gitu tuh kalau disepelein ya bisa jadi kontroversi besar. Besar Ya, memang. Panjang Kan masalahnya. apa yang besar kan dari yang kecil dulu. Betul. Gitu. Terus kamu sering dengar dong Apa nih? work-life balance. Work life balance, Gen Z lagi ya. Iya. Sesuai tema kita. Iya. Oke. Itu gimana menurut kamu? Apa tadi? Oh, work life balance. Work life Life balance. balance. Semuanya harus balance berarti. Itu tadi, makanya aku bilang tadi kan aku juga bahas tentang pendidikan, bahas tentang agama juga kan kalau di agama aku, terus bahas tentang pertemanan. Jadi
semua kalau di arti itu kan semuanya harus kayak seimbang, semuanya harus proporsi dan kita tuh nggak boleh stres gitu kan dibilang. Makanya kalau kita punya banyak kerjaan, capek istirahat. Udah gitu kan. Kalau capek istirahat, pengen lapar makan, capek tidur. Butuh main-main. Udah gitu. Sebenarnya itu doang. Dan kalau misalnya ya itu tadi kan aku udah bahas di awal tadi kan tentang stres dan sebagainya, udah aku kasih tahu tips-tipsnya ya. Intinya kalau kamu capek pengen main ya udah main. Ya udah main gitu aja. Gak usah dipikirin. Dan tapi intinya jangan terlalu banyak, jangan ada porsinya masing-masing lah ya. Jangan terlena betul sekali. Terus apa ya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan sama generasi kita Gen Z ini biar sukses dalam pendidikan dan bisnis? Itu tips dari kamu apa? Pendidikan dan bisnis, kalau mulai dari pendidikan ya, kalau di kampus nih, tolong bisa diperhatikan teman-teman, aku mau sharing aja. Nah, kalau misalnya di kelas tuh kalau bisa datang sebelum dosen datang. Karena kalau kita kan termasuk menghargai ya, terus kita bisa prepare lebih baik lah. Katakanlah nih kita keburu-buru, tiba-tiba datang udah presentasi, kita kan rasa ketinggalan, kita nggak tahu informasi gitu kan. Datang, tapi ketika datang sebisa mungkin dengerin apa yang dia jelasin gitu. Jadi ketika itu apa yang penting catat, dengerin semuanya. Karena dosen itu kan kalau ngomong kan sama kayak istilahnya mahal ya. Jadi kayak semua informasi yang kita dapetin dari dosen itu penting banget. Sebisa mungkin catat, ada tugas kerjakan, dan kerjakan pun ya satu-satu tadi, jangan sampai bikin stres intinya. Terus sampai rumah kalau bisa kerjakan yang hari itu juga. Jadi itu jangan sampai numpuk-numpuk gitu kan, nanti kita pusing sendiri kalau numpuk-numpuk. Nah, terus kalau bisa pilih tempat duduk di depan. Pernah lihat aku di belakang nggak? Paling sekali doang kan kalau misalnya aku capek gitu kan. Iya, astaga. 1, 2 gitu kan, depan. Guys, Isan tuh duduk di depan terus, apa-apa nyatet, dikit-dikit laptop, kamu nggak bisa pakai kertas ya? Ya. Aku tuh dulu suka nulis, tapi kalau di kuliah kan bisa pakai laptop. Ya udah pakai laptop aja kan bisa ya. Dikit-dikit laptop, terus apa aja yang disampaikan dosen tuh dia tuh bisa nangkep cepet, terus ya set gila. Sampai kadang teman-temannya gak kebagian nih, emang ngeri. Enggak, kalau aku juga bagi-bagi dong. Dan yang sama dosen itu kalau bisa aktif terus lah, kalau sama dosen itu harus aktif. Misalnya, dan kalau kata aku mah kalau bisa di awal pertemuan tuh kamu harus curi perhatian dari dosen. Karena kan dari perkenalan kan kita tahu ya dosennya kayak gimana. Jadi kita intinya kalau boleh dibilang tuh kayak apa ya, menjilat sama dosen. Ya, emang itu penting, kadang hasilnya penting karena kita tahu dosen itu yang kayak gimana. Dosen tahu kita, terus makanya gampang kan, oh itu Ihsan, oh dia sebenarnya, misalnya pun nilai kita jelek, dosen masa tiga sih nilai jelek gitu. Nah kalau bisnis tadi, intinya kalau bisnis itu kalau kamu pengen mulai aja. Nah terus cari referensi ataupun pengalaman orang lain juga sosial kan banyak. Dan kan nggak semua orang harus bisnis sebenarnya. Cuman bisnis itu emang dari zaman Nabi kan mereka kan berdagang ya. Kalau kata lain kita bisnis. Jadi berdagang itu emang menurutku emang paling apa ya. Karena orang mau sukses kan nggak harus cari pekerjaan tetap. Karena berdagang itu jalan yang paling baik menurutku. Gitu. Cukup bisa? Keren banget cuy. Ini keren banget narasumberku, keren Masya Allah. banget. Amin ya Allah. Aku bangga sekali. Oke. Tipsnya jelas sangat berguna ya teman-teman sobat aksi buat Gen Z yang mungkin lagi mulai ngerintis karir. Dan Ihsan, saking serunya kita, nggak kerasa ternyata kita udah sampai penghujung acara. Aduh. Oh iya. Cepet ya? Kok kamu pakai baju Corsa ya? Kenapa nih? Aku belum pulang. Dari tadi pagi? Iya, ini kan hari Selasa. Jadi jangan lupa Selasa Corsa. Hitam-hitam. Oke. Terima kasih ya Ihsan. Terima kasih banyak atas segala cerita-ceritanya, atas seluruh pengalamannya. Kemudian sebelum kita akhiri mungkin ada pesan untuk para pendengar kita nanti. Oke, tadi aku udah sampaikan tapi aku jelasin lagi. Intinya apapun latar belakang kamu, dari orang kaya, orang miskin, orang menengah, itu nggak jadi masalah. Yang penting kamu mau, karena aku bilang tadi, yang bisa mengubah hidup kamu, bikin kamu jadi sukses adalah diri kamu yang sekarang, bukan diri kamu yang di masa lalu.
Oke, terima kasih San sekali sama-sama. lagi dan terima kasih juga kepada Sobat Aksi yang sudah mendengarkan kami sampai akhir. Untuk Sobat Aksi, semoga Potaksi ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk kalian semua. Dan juga untuk kalian yang lagi cari studio dan mungkin kalian kepo juga kami tag di mana, boleh kepoin IG-nya apa Kak? Oke, IG-nya @di sini. Oke, sampai ketemu di Potaksi selanjutnya dan tentunya nggak kalah menarik dari podcast yang sebelumnya. Jangan lupa follow podcast kita dan share episode ini ke teman-teman kalian yang butuh suntikan semangat. Sampai jumpa di Potaksi berikutnya. Dah.